Matic kok 1 silinder? 2 silinder lah. Kalau dulu pernah viral Supra Bapak 2 silinder, sekarang kita kedatangan lagi motor Matic tapi 2 silinder guys. Jadi ini adalah motor spesi karbu yang sudah sangat tidak standar. Walaupun bodinya buluk, nggak ada bodi kasar bawahnya. Tapi mesinnya ini lebar banget guys. Jadi kalau dari sebelah situ kelihatannya hampir mirip lah ya. Tapi bedanya fan-nya ini bener-bener keluar ke sini banget. Dan kalau kalian ke sebelah sini ya, jarak knalpot sama peleknya tuh sejauh ini karena ini mesinnya bener-bener dikeluarin banget. Jadi ini adalah spesi yang sudah di custom jadi 2 silinder. Kayak gimana detailnya? Nah, ini coba kita bahas. Ini sudah bersama pemiliknya, Bang Kapi, ya kan? Ini dulu kenapa lo bikin ini? Terinspirasi karena Supra dulu. Supra yang di video gue itu? Iya. Jadi gara-gara itu akhirnya lo bikin motor ini. Nanti akan kita bahas juga habis berapa budgetnya. Tapi nonton terus aja teman-teman. Nah, pengerjaannya berapa lama sih Pi kayak gini nih? Pokoknya kalau di bengkelnya itu tuh kita hampir setahun lah kurang lebih. Setahun. Jadi lo datang tuh bawa motor standar aja nih? Standar. Pulang pokoknya udah bulat kayak gini kita. Lo emang beli motor ini buat digituin apa gimana nih? Enggak, emang udah ada. Terus karena kayaknya ngeliat Supra lucu kan. Nah terus ada spesi kayaknya itu emang gak ada yang punya kan? Oh sebelumnya. Iya. Jadi akhirnya. Iya terakhirnya tuh. Ya cobalah. Di bengkelnya sama kayak Supra juga ya? Sama, satu bengkel. OM2S. OM2S. Bengkel di Jakarta ya? Tangerang, Cipondo. Tangerang, Cipondo lah ya, emang spesialis. Namanya jadi 2S. OM2S. Emang untuk bikin mesin jadi 2 silinder teman-teman. Tapi sebelum itu, sebelum kita bahas mesin, ada juga yang menarik yang di depan nih. Nah ini kan motor Honda kan? Tapi kalau kalian lihat, ada yang aneh nggak di depan sebelah sini? Coba, Rip. Sebelah kanan. Karena ini pakai bottom shocknya? Punya Mio. Pakai Mio? Mio. Ini adalah spesi murtad. Karena dia pakai bottom shocknya Mio, peleknya Nuvo. NK ya, Nuvo 16 teman-teman. Jadi ini beneran murtad ya, ini gila gitu punya Mio. Kenapa lo tuker sih? Karena kalau dia pakai pelek standar 14, ini nggak dapat miring ke kanannya kita. Oh, miring ke kanan ya? Pas belok ke kanan tuh kalah di sini. Oh, karena lo udah keluar banget ya. Keluar jadi banget. Emang lo mesti naik ke 16. Iya, jadi dinaikin di 16. Kalau 17 kan kayaknya kayak agak gimana. Ya cungkring banget sih. Iya. Makanya kenapa lo pakai 16. Pakai 16. Oh, wow. Murtad banget nih Honda tuh. Ini modifannya emang nggak banyak sebenarnya. Ala kadar aja. Ala kadarnya. Kenapa nggak lo modif yang proper gitu atau emang ini karena mau buat harian? Belum niat. Oh, belum niat. Belum niat modifnya 2 silinder sih, tapi ada aja emang. Iya kan? Jadi ini waktu itu ada spesi di rumah. Ada spesi di rumah, nggak dipakai buat harian. Ya. Nah, sekarang kita mau bahas mesinnya nih. Jadi butuh setahun ya? Iya, kurang lebih setahun. Mungkin bisa lebih. Bisa lebih? Bisa lebih. Karena kita kenal sama orang bengkel ini. Karena kenal sama orang bengkel. Jadi ini kalau kita lihat guys, mungkin kalau kita boleh mendekat, ini yang menarik adalah headnya masih 1 ya? 1. Jadi kalau lihat headnya tuh nyambung guys. Tuh. Sebenarnya 2, cuman disatuin. Benar, jadi sebenarnya 2 cuman jadi 1, ya kan? Yang bikin beda lagi adalah kalau bagasinya dibuka nih, coba dibuka deh. Jadi ketika dibuka, kita senterin dulu. Tuh, jadi headnya silindernya tuh 2 tuh guys, 2 biji, sebelah, ya kan? Kayaknya sih pakai silindernya spesi juga kayaknya ya. Standar. Karbunya? Standar karbu dia. Ini kan standar karbu ya? Standar. Jadi tuh headnya jadi 1 gitu guys, ya kan? Tapi bloknya masih. Tapi bloknya ada 2. Kalau kalian lihat tuh ada 2 bloknya tuh. Jadi ini emang ajaib juga sih ini pengerjaannya ya. Karbunya pakai standar? Standar karbunya. Jadi ini 2 karbu ke 2 silinder. Wah, nyeting karbunya PR juga tuh. PR. Nyamain kan, harus disamain kan? Iya, harus sama, kalau enggak ya pincang. Buset, ini effort banget sih. Terus kalau ini juga si crankcase-nya dilebarin banget ya? Lebar. Dari belakang juga kelihatan jauh sini, dari sini. Dari belakang situ bener kelihatan mungkin nambahnya sekitar ada 10 cm lebih sih. Kurang lebih. Pokoknya ini kalau kita deketin sama knalpotnya itu
Iya, tuh. Ya kan, 5 jam Ini daging tambahan ini guys. Iya, tengah tuh. Ini Berapa daging senti? tambahannya nih di sini nih. Dari sini ke sini nih. Ini daging tambahannya nih. Selebar itu nambahnya. Gokil. Bener-bener ditambah. Ini sampai apa? Dudukan footstep nih deh. Ya, dilebarin. Itu lihat dari situ aja. Dilebarinnya segini guys. Kan seharusnya kan segini kan. Iya. Itu berapa senti lah. Bener-bener dilebarin banget. Tapi masih center ya. Masih center. Jadi garis apa ban belakang sampai Agak miring dikit. agak miring Depan belakang. dikit. Tapi kerasa nggak di jalan? Enggak lah, karena udah kasihkan sama suara jadi saru. Tenang, nanti suaranya yang kita bahas, ya kan? Tangki nggak lo gedein, nggak lo apain ya? Enggak, standar. Ini bagasinya masa nggak jadi bobok biar orang kalau mau lihat langsung lihat aja nih. Tadinya sempet pakai karbu PE gitu kan. Ini kan settingan gasnya kan di atas tuh. Kita kan agak nonjol, jadi nggak bisa dia pakai Pakai bagasi. kira dijebol. Ya. Dibobok lagi. Itu masih ada dinamo starter, jadi harusnya masih bisa. Bisa, karena minionnya nggak ada. Oh, oke. Jadi ini motor beneran nggak dimodif apa-apa kecuali pelek Enggak. dan mesin ya? Iya, ya warnanya kayak gini kayak warna biru taksi. Ini juga ngecat lo di mana lagi? Ini ngecat di mana nih bengkel? Punya sama orang puncak Oh, lampu depan dimerahin sama dia. di Semok. Udah kayak lampu belakang merah ya dah. Kayak cengcorang. Jadi Jadi ini emang motor yang dihabisin kayaknya untuk modif ke mesin ya. Tapi sebelum nanti kita coba, lo ngerasain nggak ada beda tenaganya apa enggak? ya jauh lah. Beda. Beda. Top speed pernah nyari nggak? Belum pernah nyari sih, cuman kayak kita feeling aja gitu. Oke. Nah, kita harus ngomongin budget teman-teman. Berapa budgetnya? Lumayan juga soalnya. Buat di bengkel itu sekitar dulu tuh kurang lebih 22. 20-an. Iya, itu mesin doang ya. Hah? Oh, mesin doang, belum sama yang lain tuh ya? Iya. Baru Di mesin luar doang, 20. mesin doang. Itu di luar motor. Jadi itu emang apa modifan ini teman-teman itu apa modifan yang memakan waktu dan memakan duit sih ya. Duit juga. Karena kalau misalkan bore up sebenarnya nggak nyampe. Bore up mah nggak nyampe. Nyampe Bore up paling 5 juta 5 juga. juta udah bisa bore Kencang up lah, gitu. ya. Tapi ini emang yang dicari sih sensasi suaranya ya. Iya. Sama ilmu orang bengkel sih yang mahal sebenarnya. Oh iya Iya. mahal di situ ilmu orang ya. Gimana caranya motor 1 silinder jadi 2 silinder? Kalau bore up aja kan di silai juga kita bisa masukin ke silai kan, penting kencang aja. Tapi ini jujur ini susah sekali sih modifannya pasti. Ini bener-bener nggak ada apa-apa lagi nih ya di sini. Nggak ada modif apa lagi. standar. Rem standar. RCB, handle-nya doang. Handle-nya RCB, oke. Itu udah suspensi semua udah berstandar ya. Standar, shock standar. Cuman lebih berat nggak sih sebenarnya? Agak berat dikit sih, Dikit tapi ya. nggak banyak. Nggak banyak banget guys. Wah, anjir coba. Ini kalau lagi di jalan, tuh segini lebarnya mesinnya. Kerasa gitu lebih lebar ke kanan guys. Overheat nggak? Belum sih, Tapi panas. panas. Karena ini emang nggak ditambahin radiator Nggak ya? ada. Emang nggak berencana lo tambahin radiator apa? Belum rencana sih, cuman seharusnya sih kayaknya emang harus pakai karena cepet panas juga. Jadi emang ini kan motor bawaannya itu pendinginnya pakai fan ya, sebelah sini. Yang didesain untuk 1 silinder. Nah ini silindernya sekarang ada 2, fan-nya masih 1. Jadi emang kemudian ya pendinginannya kayaknya masih butuh lebih lagi nih. Ini udah dibuka gini aja masih panas nih. Masih panas. Kerasa panasnya sampai ke atas gitu. Ya lumayan kerasa kalau udah panas banget. Cuman ini kuat sampai puncak sih. Sampai puncak. Puncak kuat. Wah, niat pakai puncak pakai motor custom 2 silinder begini. Tuh guys, lebar banget. Coil 1 ya. Coil 2, Coil 2, busi 2 ya. busi 2. Coil 2, busi 2. Ganti oli lebih banyak nggak olinya? Olinya tuh 1 liter 400 kita tambahin. Ya hampir 2 kali lipat lah ya. Standarnya kan pasti sekitar 800. 1,5 lah. Ya. Ini sebenarnya motor jadinya kapan sih? Ini sebenarnya udah lama banget. Oh. Sempet jogrok berapa tahun lah. Terus selama lo pakai itu trouble nggak? Pernah trouble nggak? Pernah dulu sekali. Apa tuh trouble? Jebol sebelah doang tapi. Iya sebelah lagi jebol ribet Sebelah banget tuh. doang. Sebelah lagi sebelah anjir. Nggak, karena gue jujur pengen tahu nih pasti ada teman-teman yang pengen modif lah motornya begini gitu ya. Seberapa ribet sih melihara motor custom nambah silinder kayak begini? Nggak terlalu ribet amat sih. Oh ya?
Tapi itu kalau jebol gimana tuh? Garansi ke bengkel ya? Ya enggak lah. Tetap kita balik lagi ke sana kan. Jadi kan motor baru garansi ya? Cuman biaya buat mesinnya ya kayak gitu. Lebih mahal. Karena kan kita nggak sembarangan kasih bengkel lain. Karena kan yang tahu dalamnya juga kan dia kan. Jadi lo kalau servis pun balik ke dia ya? Ke dia. Bensin? Gimana nih? Lebih boros apa enggak? Lebih agak boros ya banding berapa ya? Cuman nggak boros banget karena karbus standar. Oh iya? Walaupun udah nama 2 silinder ya? Udah, nggak boros banget. Nggak maksudnya kan kalau bor up kan biasanya kan borosnya nyedot banget ya. Kalau gitu enggak. Nggak terlalu nyedot banget. Kompresi standar berarti bensin standar ya? Nggak mesti yang oktan tinggi turbo gitu nggak usah ya? Bener-bener standar, cuman dibikin 2 silinder aja. Wajir. Kenapa juga harus custom kan itu berarti? Custom. Tapi kecil ya headernya karena standar sih nggak di bore up ya. Engine mounting? Agak dilebarin dikit. Ini agak dilebarin dikit ya? Seharusnya sih masih bisa pakai standar 2. Oh seharusnya masih bisa pakai standar 2 ya? Masih bisa. Di rangkanya ada yang lo ubah nggak? Dari rangka belakang doang paling sini nih. Agak dilebarin nih bagian sini. Oh nih guys, nih di bagian lasan sini ya? Nih. Agak dilebarin. Karena headnya mentok kan bakalan. Ya, karena emang harus dilebarin sih. Berarti tuh itu pengerjaan semua di satu bengkel itu ya? Satu di bengkel. Dia ngerjainnya benar-benar sendiri. Nggak ada anak buah, nggak ada apa. Masa? Sendiri. Oh itu makanya lama sih. Makanya itu lama. Dia benar-benar ngerjain sendiri. Lo bener-bener pokoknya bayar terima jadi, parts-parts dia yang nyariin semua ya? Dia semua. Lo nggak... Pokoknya kita terima beres deh, sekitar segitu udah. Bawa pulang udah jadi kayak gini. Set, udah sampai puncak nih? Ya, udah. Paling jauh puncak? Paling jauh puncak. Cuman kalau dia tuh, kalau motor jadi sebelum dipulangin itu selalu di tes dulu sama dia. Dia tesnya malah lebih ke Bogor, Gunung Bunder. Dites sama dia. Itu selalu, setiap motor yang baru jadi itu selalu dites ke sana. Wow! Kayaknya kita harus main ke OM2S ya kayaknya ya. Kita lihat bengkel-bengkel di sana kayak gimana di OM2S. Anjay, spesi 2 silinder coy. Budget kita udah tanyain, modifan juga udah kita bahas. Pasti kalian penasaran kan sama suara dan test ride-nya gimana. Habis ini kita keluarin. Ikutin terus videonya. Sekarang waktunya kita coba. Pil aja yang nyalain, Pi. Gue takut. Nyalainnya gimana? 1, 2, 3. Motor Matic 2 silinder. Wanjay. Ini sedap. Kita coba gas. Anjir. Menyenangkan sekali. Wah, suaranya. Wah, ada backfire-nya lagi. Ini lebih kencang sih dari spesi standar sih, fix. Diliatin orang-orang bingung, motor apaan nih? Iya. Wah, anjir suaranya. Ternyata Matic kalau dijadiin 2 silinder lucu juga ya. Berarti jadinya kira-kira 220 cc lah. Buset nembaknya. Sangar sih suaranya. Pelan aja lepas gas ada suara backfire ya anjir. Bentukannya sih emang berantakan bodinya. Tapi suara mesinnya
buset nembak terus. Kalau ditanya kencangnya, ini kan udah bore up, nggak bore up sih, ini standar tapi 2 silinder kan, berarti kira-kira 220-230 cc lah ya. Gitu. Apakah lebih kencang misalkan dibandingin yang bore up sih? Sebenarnya enggak juga. Jadi misalkan kalian punya spesi bore up 180 gitu, mungkin akan lebih kencang daripada ini. Bobotnya juga pastinya lebih ringan, jadi secara performance mungkin lebih bagus. Tapi yang jelas suaranya nggak bisa kayak gini sih. Ini kayak motor 2 silinder 270 derajat firing ordernya, kayak ya. Kita masih main ke bengkel untuk tahu lebih lanjut sih ini. Secara HP gue nggak tahu juga berapa, tapi ini emang ngejar suaranya sih. Berisik, semua orang ngeliatin. Nah, bingung. Suara moge, kok yang datang motor metik, spesi berantakan pula bentukannya. Waduh nembaknya. Wah, kalau tadi dibilang agak miring ban depan sama ban belakang sih nggak gitu kerasa kayaknya. Ya mungkin kalau high performance banget mungkin kerasa ya, tapi ini sih standar ini nggak gitu kerasa. Dan itu bener pasti kendalanya panas. 2 silinder tanpa pendingin sih susah banget sih. Apalagi satu mesinnya di dalam. Wah, gokil. Spesi 2 silinder sih ajaib banget sih. Asli. Gue udah lama nggak nyobain motor semenyenangkan ini. Secara kecepatan mungkin biasa aja ya, secara sensasinya tuh loh. Dan dari tadi orang-orang pada ngeliatin semua. Ekspektasinya mungkin moge kali ya datang ya. Jadi datang matic begini sih lucu banget sih. Bisa dilihatin. Bisa begitu nembak karbunya. Buset, nembak banget ya. Ngaco nih motor. Ngaco banget. Lucu-lucu banget. Set suaranya. Tapi surprising deh, kalau pakai helm gini, suaranya bukan suara yang mengganggu di kuping gitu loh. Yang actually suaranya bagus loh. Nembaknya doang sih. Banyak banget nembaknya. Udah suaranya. Sorry bang. Wah. Ini motornya tidak aman lewat gang guys. Kalau lewat gang diwarain sama PRT. Seru banget. Jujur ini motor yang seru. Karena suaranya terkadang ya motor tuh cuma dari suara doang tuh bisa bikin sensasi berkendaranya beda banget. Apakah kalau ditanya apakah 20 juta worth it untuk bikin mesin jadi 2 silinder, ya namanya juga hobi. Kayaknya kalau hobi tuh nggak ada yang worth it. Tapi juga hobi ya guys. Apalagi bentukannya ini motor sengaja atau gimana sih, Kevin belum dibenerin bodinya. Kesannya sleeper banget sih. Wah, siap suaranya. Aduh. Wah, ini lucu banget sih ini motor, nggak bohong.